Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 49. Ada lebih dari 1000 murid non-inti, dan hampir semua elit generasi muda di Kabupaten Naga Awan yang terkumpul di sini. Lebih dari setengah bulan yang lalu, berita bahwa Xiu yang menempati peringkat pertama dalam ujian masuk akan bertarung melawan Jingyun, murid non-inti yang terkenal, di arena kematian, menyebabkan kehebohan besar di divisi non-inti. Apakah Xiu sudah gila? Ping dan Kan tercengang ketika mendengar berita tersebut. Sudah cukup lama sejak mereka memasuki divisi non-inti. Sebagai pendatang baru, wajar saja jika mereka ditindas oleh beberapa senior. Baik Ping maupun Kan, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menahan penindasan itu. Namun, Xiu berbeda dari mereka. Dia tidak bermaksud untuk tetap merendahkan hati. Jika seseorang memprovokasinya, dia akan melawan orang itu. Pertarungan di arena kematian perlu dicatat oleh para pemimpin senior divisi non-inti. Jika seseorang membunuh lawannya dalam pertarungan personal, dia akan menerima hukuman yang sangat serius. Oleh karena itu, pertarungan antara Xiu dan Jingyun telah dijadwalkan pada besok siang. Tidak lama setelah Xiu kembali ke kediamannya, Meng Yao bergegas menemuinya. "Kenapa kamu setuju untuk bertarung melawan Jingyun di arena kematian?" Begitu Meng Yao memasuki kamar, wajahnya yang cantik terlihat marah. Dia menatap Xiu dengan tatapan menyalahkan. "Aku tahu kamu kuat, tetapi waktu kultivasimu terlalu singkat. Bahkan jika kamu berhasil mencapai level ketiga tingkatan lautan energi, Jingyun berada di level ke-7 tingkatan lautan energi dan menempati peringkat ke-137 di antara semua murid non-inti." Kekhawatiran Meng Yao dapat dimengerti. Peringkat ke-137 tidak terlihat hebat, tetapi ada lebih dari 1000 murid di seluruh divisi non-inti. Mereka yang bisa masuk peringkat 150 besar merupakan master yang cukup terkenal. Belum lagi, Xiu berada di level ketiga tingkatan lautan energi. Meskipun Meng Yao berada di level kelima tingkatan lautan energi, dia hanya bisa menduduki peringkat 500 besar di antara semua murid non-inti. Hal ini tidak akan menjadi masalah besar jika hanya sebuah pertarungan biasa. Tidak peduli berapa besar keberanian yang dimiliki Jingyun, dia tidak akan berani membunuh Xiu. Akan tetapi, pertarungan di atas arena kematian berbeda. Jika lawan mati terbunuh, pihak lainnya tidak perlu bertanggung jawab. Xiu merasakan kehangatan meskipun ucapan yang dilontarkan oleh Meng Yao terkesan menyalahkan dirinya. Dia tahu betul bahwa Meng Yao melakukan ini karena peduli kepada dirinya. "Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Xiu mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Meng Yao. Ketika Xiu memberitahunya bahwa dia telah membunuh 3 murid Luliang di Gunung Yamanato, Meng Yao tertegun karena kaget. "Maksudmu, kamu bisa membunuh seorang master di level ke-7 tingkatan lautan energi?" Jika dia tidak mengenal Xiu, atau jika orang lain yang menceritakan hal ini kepadanya, Meng Yao pasti akan menganggap Xiu sedang membual. "Aku sedang berkata jujur, aku tidaklah bodoh. Jika aku bukan tandingannya, bagaimana mungkin aku bersedia mempertaruhkan nyawa untuk melawannya?" ucap Xiu sambil tersenyum. Meng Yao akhirnya melepaskan kekhawatirannya setelah mendengarkan penjelasan Xiu. Dia sangat khawatir ketika pertama kali mendengar tentang pertarungan Xiu dan Jingyun. Xiu baru berusia 14 tahun, tetapi dia telah memasuki balai seni bela diri untuk berlatih seni bela diri sejak usia 10 tahun. Dalam 4 tahun terakhir, Xiu telah banyak menderita. Jika bukan karena wajahnya yang terlihat polos, dia memiliki sikap yang hampir sama dengan orang dewasa. Sambil mengambil segenggam rambut Meng Yao, Xiu tersenyum dan berkata, "Jika aku ingin bersamamu, aku masih harus menempuh perjalanan yang panjang." Keintiman dan kata-kata manis dari Xiu membuat jantung Meng Yao berdetak kencang. Tentu saja, Meng Yao tahu jelas tentang akar permasalahan ini. Sebagai putri Fei Chen, tidak hanya murid non-inti, tetapi terdapat juga sejumlah murid inti yang tertarik kepadanya. Selain itu, dia juga tahu bahwa dirinya merupakan alasan Jingyun ingin bertarung melawan Xiu. "Apakah kamu takut?" tanya Meng Yao sambil tersenyum bercanda. "Takut? Apakah kamu bercanda? Jika aku benar-benar takut, apakah aku masih akan datang?" Sambil tertawa, Xiu tiba-tiba bergerak maju dan mencium bibir merah Meng Yao. Ciuman yang mendadak itu membuat tubuh Meng Yao membeku. Napas pria kuat itu membawa kebahagiaan yang luar biasa kepadanya. Xiu mencium bibir merah Meng Yao dengan nakal. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang selalu ingin dilakukannya. Dia merilekskan tubuh dan membelai tubuh Meng Yao dengan kedua tangannya. Bagi Meng Yao yang belum pernah mengalami kontak kulit seperti itu, keintiman ini benar-benar berbeda dari adegan telanjang yang dilakukannya demi menyembuhkan meridian api di dalam tubuhnya.
Siu semakin bersemangat, dan tangannya tampak mengangkat gaun biru Mengyao dan perlahan naik di sepanjang kulitnya yang halus dan cerah. Ketika dia hendak menyentuh dada Mengyao dengan tangannya, Mengyao tiba-tiba tersadar kembali. Tidak, tidak, suara mendesah keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, dia mendorong Siu menjauh dengan seluruh kekuatannya. Seketika itu juga, suasana tiba-tiba terasa hening dan tenang. Kekecewaan melintas di mata Siu. Tampaknya, dia masih tenggelam dalam perasaan menakjubkan yang dirasakannya tadi. Mengyao menundukkan kepala dan mendapati bahwa pakaian dan rambutnya tampak berantakan. Bahu kirinya setengah terbuka, dan cupang yang ditinggalkan oleh Siu terlihat jelas di lehernya yang putih. Mengyao, aku mencintaimu. Setelah waktu yang lama, Siu memecah keheningan tersebut. Sambil berkata, dia berjalan menghampiri Mengyao, merentangkan kedua tangannya dan hendak memeluk Mengyao. Namun, Mengyao mundur 2 langkah dan menghindar. Ekspresi rumit melintas di matanya yang indah. Dia berkata, Siu, jangan lakukan ini. Aku belum siap. Siu tertegun ketika mendengarnya. Mengyao mengatakan bahwa dia belum siap. Apa maksudnya? Apakah dia menolak Siu? Mungkin karena merasa suasana sedikit canggung, Mengyao mengangkat kepalanya dan tersenyum nakal sambil berkata, jangan salah paham. Kamu masih muda dan belum dewasa, sehingga kamu tidak bisa melakukan hal itu. Sambil berkata, Mengyao memandangi selangkangan Siu. Saat melihat Siu tercengang, terdiam, dan malu, Mengyao terkekeh. Kemudian, dia berjalan ke hadapan Siu dan berjinjit, lalu menyentuh bibir Siu dengan lembut. Ketika Siu tersadar kembali, Mengyao sudah merapikan pakaiannya dan mendorong pintu hingga terbuka. Siu tertegun untuk waktu yang lama sambil menyentuh bibir dan memandang tangannya sendiri sebelum dia berkata, apakah dia suka dan tertarik kepadaku? Siu ingat dengan jelas bahwa dialah yang menggoda Mengyao. Jika Mengyao tidak mendorongnya, mereka mungkin akan tidur bersama sekarang. Sialan, aku membenci diriku yang masih muda. Sambil menggertakkan gigi, Siu tidak bisa menahan tawa ketika teringat dengan perasaan menakjubkan dari keintiman mereka tadi. Inilah Siu yang berusia 14 tahun. Dia adalah seorang pemuda yang selalu melakukan apa yang ada di dalam benaknya. Meskipun tidak berhasil meniduri Mengyao, dia merasa sangat senang. Baru-baru ini, Siu mulai memahami aturan divisi non-inti. Ada susunan peringkat di antara ribuan murid non-inti. Hanya murid yang masuk peringkat 200 besar yang bisa menikmati semua jenis perlakuan kultivasi yang unggul. Selain murid dengan peringkat 200 besar, lebih dari 800 orang yang tersisa tidak memenuhi syarat untuk menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh divisi non-inti. Mereka hanya memegang identitas sebagai murid non-inti. Besok siang, Siu akan berduel dengan Jingyun di arena kematian. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam duel ini, dia tidak yakin bahwa dirinya memiliki 100% peluang untuk menang, melainkan 80%. Jingyun menduduki peringkat ke-137 di antara semua murid non-inti dan basis kultivasinya berada di level ke-7 tingkatan lautan energi. Ada yang mengatakan bahwa dia telah berlatih seni bela diri peringkat ke-6 yang disebut energi angin misterius. Siu hanya bertarung melawan Jingyun untuk waktu yang singkat, dan Jingyun belum menunjukkan kekuatan diri yang sesungguhnya. Kekuatan Jingyun tidak mungkin meningkat banyak dalam sehari. Kemampuan seni bela dirinya telah mencapai titik kemacetan selama beberapa waktu, dan sulit baginya untuk menembus ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Siu hanya bersikap tenang dan menstabilkan basis kultivasinya di level ketiga tingkatan lautan energi. Selama basis kultivasi Siu sepenuhnya stabil, dia dapat meminum pil pemurnian energi untuk kedua kalinya, sehingga basis kultivasinya akan mencapai level keempat tingkatan lautan energi dan melangkah ke tahap menengah tingkatan lautan energi. Di dalam kamar, Siu menggunakan batu vitalitas peringkat menengah untuk membuka level kelima formasi pengumpulan energi yang dia dapatkan dari harta karun Raja Bela Diri. Efisiensi menyerap energi vitalitas antara langit dan bumi telah meningkat hingga 5 kali lipat. Selain peningkatan ekstra dalam efisiensi kultivasi cakram dunia hidup dan mati, kecepatan kultivasi Siu yang sesungguhnya telah mencapai lebih dari 10 kali lipat kondisi normal. Berdasarkan kondisi saat ini, energi vital Siu terkondensasi dengan sangat cepat. Dengan sirkulasi energi kecil besar dari energi vital di dalam tubuhnya, energi vital yang terkumpul di tingkatan lautan energi miliknya semakin banyak. Selain itu, bentuk kabut juga menjadi semakin kental dan padat. Pada saat Siu menstabilkan basis kultivasinya, dia juga merenungkan diagram vena kehidupan di benaknya dan mempelajari diagram pertama cakram dunia hidup dan mati. Menurut Roh Samsara, 9 diagram hukum asal-usul dari cakram dunia hidup dan mati berisikan misteri hukum asal-usul yang berubah dari dangkal menjadi dalam. Jika seseorang berhasil memahaminya, dia akan mampu memahami semua jenis seni bela diri. Saat ini, Siu hanya mampu memahami sedikit dari diagram pertama. Dia telah mempelajari seni bela diri yang disebut dengan tanda hidup dan mati. Namun, wawasan dan pengetahuan Siu terbatas. Tanda hidup dan mati masih memiliki ruang yang besar untuk tumbuh, dan dia perlu terus meningkatkannya.
Keesokan paginya, Siu berjalan keluar dari kamarnya dan langsung menuju Menara Naga Terbang. Ada 6 tempat khusus di dalam divisi non-inti Gerbang Kebebasan. Paviliun Kebebasan adalah tempat terpenting untuk mengoleksi seni bela diri. Paviliun Senjata adalah tempat untuk mengasah keterampilan gerakan seseorang. Jebakan 9 ilusi adalah tempat untuk melatih tekad seseorang. Selain itu, terdapat Menara Pemurnian Energi dan Lembah Pemurnian Tubuh. Terakhir, Menara Naga Terbang adalah tempat penting untuk melakukan penilaian peringkat terhadap pertarungan yang sesungguhnya. Kelima tempat pertama yang disebutkan di atas adalah tempat bagi murid non-inti untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sementara itu, penilaian akhir terhadap kekuatan mereka akan dilakukan di Menara Naga Terbang. Menara Naga Terbang adalah menara dengan 9 lantai yang memiliki arti naga terbang di langit. Dikatakan bahwa jika seseorang bisa mencapai lantai ke-9, dia akan menjadi seorang jenius yang tiada tandingannya. Sejauh yang Siu tahu, ada jebakan di setiap lantai Menara Naga Terbang, yang mirip dengan penilaian serikat berburu, di mana akan ada berbagai lawan yang muncul di sana. Setiap murid non-inti memiliki kesempatan untuk memasuki Menara Naga Terbang sebulan sekali. Semakin tinggi peringkat di Menara Naga Terbang, semakin baik perlakuan yang didapatkan oleh kultivator. Sudah lebih dari setengah bulan sejak Siu datang ke divisi non-inti. Akhirnya dia memiliki kesempatan untuk memasuki Menara Naga Terbang. Ketika Siu tiba di Menara Naga Terbang, sejumlah orang telah berkumpul di sana. Menara 9 lantai itu tampak seperti pilar dengan naga melingkar, dan lantai ke-9 di titik tertinggi berbentuk kepala naga. Seseorang akan tampak seperti berdiri di atas kepala naga ketika menaikinya. Seberkas kilatan cahaya mendadak muncul, dan sosok pucat dan berdarah diangkut keluar dari Menara Naga Terbang. Ada seseorang yang keluar, sepertinya dia merupakan pendatang baru di divisi non-inti tahun ini. Aku kenal orang ini, dia merupakan seorang jenius dari keluarga Wang di kota Gunung Hujan. Ini pertama kalinya dia memasuki Menara Naga Terbang. Mari kita lihat peringkatnya. Kerumunan di sekitar Menara Naga Terbang mulai berdiskusi. Saat ini, Siu juga mendapati bahwa orang yang diangkut keluar dari Menara Naga Terbang itu adalah Kan. Di sebelah Menara Naga Terbang, ada sebuah papan batu besar setinggi lebih dari 10 meter, dengan nama terukir di atasnya. Penilaian peringkat akan dilakukan secara otomatis sesuai dengan hasil yang diperoleh setiap orang di Menara Naga Terbang. Tulisan yang paling jelas dan terbesar di atas papan batu itu adalah peringkat 200 besar. Sementara itu, nama-nama di bawahnya ditulis dengan sangat padat sehingga sulit bagi para murid untuk menemukan nama mereka sendiri. Mengabaikan darah di seluruh wajahnya, Kan berlari untuk memeriksa peringkatnya. Setelah waktu yang lama, seseorang menemukan peringkat Kan dan berseru, "Aku menemukannya." Kan berada di peringkat 936.